kita seperti apa? Pertandingan tadi malam saya rasa first half kita bermain sangat baik, cuman kecolongan di ujung. Second half kita lihat stamina kita mulai menurun. Nah ini yang saya rasa mungkin kenapa selalu saya bilang di liga itu kita mengharapkan timnas main. Bahkan badan tim nasional yang kami bentuk sekarang itu memperhatikan pemain-pemain timnas kita yang di luar negeri bermain atau tidak. Kayak kemarin Ragnar, ya terima kasih dari Dender, Pak Sihar mau ambil. Nah kemarin juga Oxford ngambil Marcelino, tapi kan karena usianya 19-20 dia belum masuk tim utama. Nah kita coba memperhatikan kondisi pemain kita di luar negeri supaya bisa main. Jadi jangan badan tim nasional ini yang saya selalu bilang hanya ngurus tiket, administrasi gitu. Tadi aja saya duduk sama mereka, saya tanya main berapa menit gitu kan? Iya, Pak. Main berapa game? Nah, karena tidak mungkin ya pemain-pemain timnas ini juga tidak mendapat kesempatan main gitu. Makanya aturan klub pun kita atur. Ya, ada aturan di Liga 1 pemain timnas harus main. Di Liga 2 U21 untuk harus main gitu. Nah, ini kita dan Liga sendiri sudah juga melakukan program 3 tahun ke depan kalendernya dan 4 hari sebelum pemanggilan sudah berhenti. Nah, ini yang kita bilang membangun tim nasional itu perlu kerja sama-sama. Ya, tidak mungkin hanya tadi kepentingan masing-masing grup itu nggak mungkin. Jadi ya Liga sudah menjadi bagian pembangunan tim nasional. Pak, harapan dari depannya? Wah, senang sekali ya karena kalau bisa bangun sepak bola bersama-sama, tidak hanya bantuan dari pemerintah, dari BUMN, tapi sekarang banyak pihak swasta yang mendukung karena memang membangun sepak bola ini mahal. Ya mahal karena memang programnya, kompetisinya kita harus benar-benar investasi tidak hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Kita nggak hanya mikirin tim nasional senior tapi juga yang junior U20, U17 saja itu harus terus. Kalau tidak ada regenerasi. Bahkan kita berhasil negosiasi kepada AFF sehingga nanti kompetisinya Desember Januari tidak berat di sebelumnya gitu. Dan list pemain sudah dikasih ke saya sama Coach Sintayong. Saya juga akan mulai setelah tanggal 10 September mulai duduk dengan liga. Karena mungkin beberapa pemain ya akan dipanggil. Nah, seperti apa nanti isu melepas timnya atau segala. Karena tim AFF ini adalah tim untuk yang kita pakai untuk SEA Games bulan November tahun 2025. Nah itu semua kenapa kita perlu pendanaan yang besar karena tadi program PSSI hari ini adalah program yang kontinuitas bukan yang kagetan. Apalagi kita punya slogan kan salam sepak bola tradisi. Nah jadi bukan kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah gitu. Kalau bisa ya kita konsisten ya untuk memberikan yang terbaik dan hasil yang terbaik gitu. Pak, nominalnya sendiri berapa sih Pak untuk kerjasama ini? Wah, saya nggak tahu, Pak. Ibu aja, nggak apa-apa. Ya boleh Bu. Pak, tapi kalau misalnya yang dibutuhkan oleh timnas secara keseluruhan dari semua kelompok umur, berapa sih yang dibutuhkan PSSI untuk membiayai timnas sendiri dan berapa yang udah Saya udah pernah bilang bisa 800 miliar kan. Yang sudah bukan. Pak? Kalau mau konsisten seperti itu. Ya hari ini kan kita dapat dari TV Rights 70, dari Bank Mandiri 80, dari pemerintah 120, terus penjualan tiket rata-rata 20 per game, berarti kalau 5 udah 100, lalu dari private sector kurang lebih ada 100 sudah ya, ada kurang lebih 100 miliar dari berbagai brand, ya salah satunya Extra Joss, yang brand-brand lainnya mungkin kalau kamu lihat ada logo-logonya gitu. Ya totalnya ya mungkin baru 400 lebih lah. Tapi itu udah cukup baik ya karena
seperti yang saya sampaikan kemarin juga, pengelolaan PSSI pun transparan sekarang, tidak ada markup, tidak ada, semua cost benar-benar kita hitung gitu. Ya, jadi supaya memang uang yang kita kumpulkan jerih payah ini benar-benar buat program, buat bukan kenikmatan individu gitu, atau ada hal-hal yang kita nggak mau lakukan. Kos yang paling besar di timnas yang mana Pak? Yang pengeluaran paling besar? Ya pasti perjalanan, ya, hospitality, hotel, makan, perjalanan. Kayak mereka aja U20 sudah berapa namanya? U17 sudah berapa? Trainingnya sekarang udah hampir 2 bulan. Kalau satu kamar berdua kan, kali berapa ratus ribu, pakai makan kan ya? Oh, pakai makan. Kalau pakai makan tambah lagi gitu, ya kan. Pertandingan juga banyak kan, kemarin lawan siapa aja, India, ya kan. Kita juga ada kan, itu juga waktu membawa tim India kan kita juga kos gitu. Ya sama, tim U20 juga seperti itu. Jadi ya, tetapi ya semua pasti terpuaskan karena tadi programnya benar-benar jalan dan transparan dan hasilnya ada gitu. Jadi bukan pemilihan pemain pun dari awal saya bilang nggak ada pemain titipan nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi nggak ada. Jadi penting karena kalau membangun tim itu karena ya ada kepentingan individu, timnya sendiri rusak. Jadi para pemain tidak akan merasa bertanding secara sehat karena mereka melihat oh ya ini titipan titik-titik gitu, ini pasti dimainkan, padahal mereka kan jerih payah dari kecil latihan mereka ini. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak.